Pemirsa Cokro TV yang budiman, bersama saya Husin Shahab dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai soal Rocky Gerung yang diduga menyerobot tanah milik Sentul City. Jadi begini cerita awalnya pemirsa. Pihak Sentul City memperoleh izin prinsip dan izin lokasi dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor terkait pelepasan hak seluas 10.100 hektar. Yang mana tanah itu awalnya dari PTP 11 pada tahun 1990. Pada tahun itu PTP 11 namanya, sekarang menjadi PTPN 11. Jelas ya, status tanah Sentul City bagaimana dalam kasus ini? Lalu apakah Rocky Gerung dengan membeli tanah garapan dari mafia tanah bisa dibilang ikut serta bekerja sama dengan mafia tanah? Yang mana mafia itu sudah ditangkap dan diproses secara hukum karena diduga pemalsuan dokumen dan penyerobotan sebidang tanah yang dimiliki oleh Sentul City sesuai HGB 2411 dan 2412. Hari ini saya sudah bersama pengacara Sentul City dan kasus ini akan kita kupas tuntas dalam acara Trending Case. Baik pemirsa, hari ini saya sudah bersama pengacara Sentul City, Bang Farhan. Kita hari ini akan minta pendapat atau menceritakan lah gimana sih kronologis sampai ada permasalahan masalah Rocky Gerung dan isu-isu yang bertebaran mengenai 6.000 warga yang juga dirampas katanya oleh Sentul City. Jadi kita langsung saja sama Bang Farhan hari ini. Monggo Bang, jadi gimana sih ceritanya sih sebetulnya sampai rame begini nih? Iya Bang, memang kita ketahui bersama sedang menjadi isu yang viral ya, isu nasional ya. Jadi kita ini sebenarnya sederhana sih Bang, kita sedang menjalankan namanya corporate action. Di mana corporate action ini kita sedang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan, penataan dan penguasaan aset-aset perusahaan. Ya khususnya sekarang yang kita jalankan adalah di daerah Bojongkoneng. Karena aset kita khusus di daerah Bojongkoneng itu kurang lebih 1.100 hektar. Oke, Bang, saya tanya Bang, itu gimana sih Bang ceritanya kok bisa 10.100 ya hektar? 1.100 hektar. Itu hanya di Bojongkoneng ya? Di Bojongkoneng aja. Itu gimana sih kok bisa jadi keluar SHGB Sentul City? Ini masyarakat pasti banyak pengen tahu nih, gimana ceritanya? Iya Bang, jadi begini. Acuannya tetap kepada PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah ya. Jadi kita ini riwayatnya mendapatkan tanah seluas 1.100 hektar itu pada tahun 90 kita memiliki izin prinsip dan izin lokasi. Nah, setelah itu ada korespondensi surat menyurat terkait dengan pelepasan. Itu. Nah, di tahun 93 itu keluar SK terhadap penerbitan HGB nomor 2 tahun 94 seluas 1.100 atas nama PT Sentul City. Yang mana tanah itu sekarang ada Diklaim. Klaim dari Rocky Gerung itu ya? Betul. Dan itu ada 2 SHGB di situ SHGB. Ya? Artinya SHGB 1 dengan SHGB ini di tengah-tengahnya ada tanah si Gerung nih? Betul. Jadi memang 94 itu terbit HGB nomor 2 Bojongkoneng seluas 1.100 hektar. Berakhir di tahun 2013. Di tahun 2012 kita lakukan perpanjangan dan pemecahan. Nah, sehingga tahun 2014 terbitlah HGB 2411 dan HGB 2412 Bojongkoneng. Yang di dalamnya nih Bang, itu terdapat klaimnya Bapak Rocky Gerung. Itu seluas 800 meter masuk ke 2 irisan HGB tersebut. Menarik, pas di tengah-tengahnya gitu ya? Pas di tengah-tengahnya. Saya melihat si petanya itu menarik juga kok. Bisa ngambil situ. Nah, sementara Rocky Gerung alasannya dapat pelepasan ini ya? Operali garapan. Operali garapan. Dan yang ngoper ini sudah dipidana? Sudah pernah kita proses secara hukum dan dipidana 7 bulan. 7 bulan? Udah di penjara? Udah di penjara. Wah, ya gitulah. Akhirnya, terus apa nih Bang kendala-kendalanya yang jadi kendala saat ini untuk masalah ini ya, masalah tanah yang Rocky Gerung sampai saya dengar juga ada mau demo lah,
Bahkan kalau saya kasih tunjuk sama abang ada salah satu video yang mana dalam video itu juga ada itulah mafia-mafianya yang lagi ngumpul-ngumpul ngaku-ngaku sebagai warga. Betul? Kalau seperti itu saya bisa jawab bukan ya. Karena memang kita dalam hal ini bersama-sama dengan warga Bojongkoneng. Itu khususnya di lokasi tersebut kita bergandengan tangan, kita didukung program-program kita oleh warga setempat. Gitu. Jadi kalau memang diklaim yang mengumpulkan pihak-pihak itu ya bisa ditanyakan gitu kan. Terus warganya warga yang mana gitu kan. Dan ditanyakan ya oleh RT RW setempat gitu kan. Gitu. Betul. Jadi masalah itu memang ada oknum-oknum juga ya Bang ya. Betul. Yang bermain ya. Betul. Itu dari mungkin ya dugaan dari kelurahan, dari kepala desa, mungkin juga ada yang bermain. Mungkin saja ada gitu. Ada gitu ya. Oke. Bang, kira-kira Bang untuk masalah ini ya, apa sih Bang harapan Abang itu dari pihak Sentul City nih, jangan sampai gimana gitu atau gimana? Karena saya lihat kan dari masyarakat juga istilahnya sudah ada yang mengakuin bahwa itu ya oke, kita salah. Bahkan ada yang salah seorang buka kafe ya di tanah itu betul, ya. betul. Dan udah mengakuin bahwa ya memang akhirnya terjadilah kooperatif ya. Betul, betul. Saling kerjasama antara itu gimana tuh Bang? Mungkin bisa Jadi, kasih pesan-pesan juga. Pada prinsipnya kita dari PT Sentul City itu khususnya Divisi Land memberikan hak yang sama kepada semua masyarakat yang ada kaitan klaim tanah dengan PT Sentul City, yaitu kalau misalkan Pak Rocky Gerung sendiri mau menyelesaikan dengan mencari solusi yang baik, kita sangat terbuka. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin masih ada ruang lah ya, masih ada ruang. Tapi kalau memang terus bergulir seperti ini, mungkin kan satu sama lain akan mempunyai tujuan apa sih kepastian hukumnya, sejauh mana sih, dan seperti apa sih prosesnya. Artinya Sentul City akan terus fight gitu. Betul, memperjuangkan haknya. Memperjuangkan hak sebagai pemegang hak yang sah dilindungi oleh undang-undang kan tentunya kan. Betul. Dan penyelesaiannya pun sederhana. Kita lakukan ya pinjam pakai bisa, sewa bisa, gitu. Kalau memang beliaunya mau menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan perpustakaan, ya bisa izin sama kita. Gitu. Sama halnya seperti orang lain. Udah dikasih solusi pada gitu ya. Sama seperti orang lain membangun kafe, izin usaha dengan kita. Itu pinjam pakai, kita ikat dengan suatu perikatan, gitu kan. Ya artinya ada pengakuan bahwa tanah tersebut tanahnya PT Sentul City, nanti ada pelangnya Mitra Sentul City, gitu. Siap. Oke Bang, ada tambahan lagi nggak Bang? Masalah isu yang 6.000 warga itu Bang. Jadi terkait isu 6.000 warga yang akan digusur oleh Sentul City, saya sangat sayangkan. Karena apa? Karena di sini sederhana Bang. Ketika kita mau ngusir, nggak perlu banyak-banyak 6.000 warga. Cukup 1, 2, 3 tempat tinggal atau rumahnya warga yang kita dosar atau kita usir. Itu isunya akan menjadi isu nasional, lebih panas ketimbang isu yang sekarang terjadi. Nggak perlu banyak-banyak lah. Ada penggorengan isu lah. Betul. Bukan cuman gitu. Artinya 6.000 itu bukan fakta sebetulnya. Bukan. Makanya warga yang mana yang mau kita usir, gitu. Bisa ditanyakan sama kepala desa, bisa ditanyakan pada kepala dusun, kepada RT RW setempat yang mana, gitu. Baik pemirsa, kita sudah mendengar secara langsung dari pihak pengacara Sentul City. Kita berharap perkara ini terus bisa kita pantau dan semoga hasilnya akan menjadi baik bagi siapapun yang berperkara, dan kita berharap ini semuanya bisa segera selesai dan dari pihak Sentul City maupun dari Rocky Gerung yang diduga ada upaya untuk mengambil hak dari yang bukan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Cokro TV dimanapun kalian berada, rekan saya baru saja menguraikan kronologis kasus yang dihadapi oleh Rocky Gerung PS Sentul City. Berikut saya akan sampaikan analisa hukumnya. Rocky Gerung kabarnya telah membeli tanah di kawasan Sentul City tahun 2009 seluas 800 meter persegi dengan nilai harga senilai 13 juta. Dia membeli tanah bukan dari pemilik tanah langsung,
tapi dia membeli dari seseorang yang diduga sebagai mafia tanah. Fakta bahwa rumah yang dibeli oleh RG adalah bagian dari tanah yang dimiliki oleh Sentul City dan telah bersertifikat sejak tahun 1994. Dalam surat ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, jelas tanah yang dimiliki oleh RG tersebut adalah masuk dalam batas kepemilikan tanah Sentul. Jadi secara gambar peta sertifikat, tanah itu tercantum dan masuk dalam kawasan milik Sentul. Nah, RG dapat diduga membuat surat palsu yang bunyinya, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Maka, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Perbuatan RG yang membuat dan menandatangani surat oper garap tahun 2009 dari orang yang bukan sebagai pemilik tanah merupakan kejahatan pemalsuan. Istilahnya, RG melakukan transaksi bukan dari orang yang berhak. Jelas secara hukum keberadaan di atas tanah tersebut bukan karena dia memiliki hak, tapi karena merampas hak milik orang lain. Jadi, perbuatannya membuat surat yang seolah-olah dia anggap sebagai membeli, dan dengan surat tersebut dia mengklaim telah memiliki hak atas tanah, sedangkan dia tahu tanah itu sudah bersertifikat dan dia membeli bukan dari orang yang berhak. Menurut hukum ada unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak. Dan kemudian ada unsur lain lagi, yaitu dengan maksud agar menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. Nah, jadi secara unsur perbuatan, RG membuat surat seolah-olah memiliki hak untuk mendapatkan hak atas tanah. Sementara ada pemilik sahnya yaitu Sentul City. Maka ini jelas unsur pidananya. Di sisi lain, RG hanya bermodalkan surat yang seolah-olah benar tersebut, mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Karena Sentul City adalah pemegang sertifikat yang sah, maka RG tidak mungkin memiliki izin bangunan. Apabila Pemkot Bogor kemudian membongkar bangunan, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum karena bangunannya tidak berizin. Jadi, sebagaimana program pemerintah kita untuk membasmi mafia hukum dan mafia tanah, RG dapat dikategorikan sebagai orang yang bekerja sama dengan mafia tanah untuk merampas hak milik orang lain secara melawan hukum. Pemirsa, sudah kita dengar sendiri tadi dari pengacara Sentul City bagaimana modus mafia tanah di Sentul City. Jadi pemirsa, kita wajib tahu bahwa setiap kali mau transaksi jual beli tanah harus jelas dokumennya dan harus dicek ke Badan Pertanahan Negara. Apakah tanah itu clean and clear dan bagaimana sejarahnya tanah yang mau kita beli tersebut. Apakah tanah yang masih bersengketa atau tidak jelas statusnya milik siapa, apakah mau kita beli atau tidak. Semua itu kembali pada diri kita masing-masing, tetap patuh hukum. Dan jangan beli tanah yang nggak jelas, apalagi sampai merampas tanah yang bukan hak milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya di Trending Case.